Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pembahasan kardiovaskular. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Suci Aldila Dinanti selaku moderator, dan anggota saya itu ada Gina Sonia Nada, Tamtir Parsolina, Trifirda Turoski, dan Lisna Hamni. Selanjutnya, baiklah, materi pertama itu tentang pengertian kardiovaskular. Kardiovaskular itu terdiri dari dua suku kata, yaitu kardiak dan vaskular. Kardiak yang berarti jantung dan vaskular yang berarti pembuluh darah. Kardiovaskular adalah sistem peredaran darah pada tubuh manusia meliputi organ pemompa darah, jantung, dan sistem vaskular pembuluh darah serta organ pendukung lainnya seperti paru-paru dan lain-lain. Nah, sistem kardiovaskular ini adalah suatu sistem yang sangat dinamik yang harus mampu beradaptasi cepat terhadap perubahan mendadak. Perubahan tekanan darah, kerja, dan frekuensi jantung, serta komponen kardiovaskular lain merupakan resultante dari berbagai faktor pengatur yang bekerja secara serta. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Firda. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelompok kardiovaskular berdasarkan efek farmakologisnya yang terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu vasodilator. Kegunaannya untuk pada vasolidasi buluh darah. Efeknya ditujukan terutama pada buluh darah jantung atau pada bagian tertentu sistem vaskular. Yang kedua yaitu obat antilipidemik. Kegunaannya untuk pengobatan aterosklerosis, penyakit yang disebabkan oleh endapan plasma lipid, terutama ester kolesterol. Yang ketiga, obat antiaritmia. Obat ini digunakan untuk memperbaiki atau memodifikasi irama jantung sehingga menjadi normal. Yang keempat yaitu kardiotonik. Menggunakan obat ini untuk meningkatkan kekuatan kontraksi jantung dan menunjukkan efek penting pada eksitabilitas, automusisitas, dan kecepatan konduksi jantung. Yang kelima, obat antiangina, di mana obat ini digunakan untuk pencegahan dan pengobatan gejala angina pectoris, di mana keadaan dengan rasa nyeri hebat di dada yang disebabkan ketidakseimbangan antara persendian dan permintaan oksigen pada miokardial. Yang terakhir yaitu obat antihipertensi, digunakan untuk pengobatan hipertensi di mana kondisi tekanan sistol lebih besar dari 160 mm/Hg atau tekanan diastol lebih besar dari 95 mm/Hg. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Firda. Kita akan menjelaskan mengenai kelompok kardiovaskular berdasarkan efek farmakologisnya. Di mana yang pertama itu adalah yang selanjutnya itu adalah mengenai hubungan struktur aktivitas obat kardiovaskular kelompok kardiotonik, di mana obat kardiotonik ini merupakan obat yang dapat meningkatkan kekuatan kontraksi jantung, di mana diberikan kepada pengobatan yang berupa jantung paya, kongesif, taikardina atrial, ataupun yang proksimal, di mana struktur glikosida jantung terdiri dari komponen karbohidrat seperti yang ada pada gambar di bawah, yaitu di mana karbohidrat itu merupakan suatu polimer yang mengandung 3 atau 4 monosakarida dan steroid, yaitu genin dan aglikon, yang mengandung cincin lakton dan terikat pada C17. Kita bisa melihat pada gambar di bawah itu ada cincin laktonnya, di mana gula yang terdapat pada glikosa jantung antara lain adalah BD-digitoxosa, BD-glukosa, beta-L ramanosa, dan BD-simarosa. Di mana untuk aktivitas kardiotonik, bagian struktur glikosida jantung yang berperan adalah yang pertama adalah alfa beta laktan tidak jenuh pada posisi 17 beta. Yang kedua adalah gugus 14 beta hidroksi. Yang ketiga adalah konfigurasi cis di antara cincin A dan B serta C dan D. Serta di mana gugus gula meskipun kurang penting tetapi berperan dalam mengatur aktivitas glikosida jantung, di mana dalam obat kardiotonik ini mekanismenya itu dapat mempengaruhi pergerakan ion Na dan K,
Terus dia bekerja secara langsung terhadap protein miosin dan dapat meningkatkan kadar kalsium. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Hubungan struktur aktivitas obat kardiovaskular kelompok aritmia. Obat aritmia adalah senyawa yang digunakan untuk memperbaiki atau memodifikasi irama jantung, sehingga menjadi normal. Aritmia jantung disebabkan oleh kelainan pembentukan rangsangan elektrik dan gangguan konduksi rangsangan melalui miokardium. Senyawa yang punya struktur tidak khas, mekanisme kerja terhadap target lebih dipengaruhi oleh sifat fisika kimia dari senyawa tersebut. Target anti-aritmia adalah membran sel miokardial. Dapat mengurangi pemasukan Na+ dan K+ yang melewati membran sel miokardial. AR adalah cincin aromatis yang bersifat lipofil, dapat berinteraksi dengan rantai alkil fosfolipid, membran melalui ikatan hidrofil dan van der Waals. Rantai alkil bersifat polar yang dapat membentuk ikatan hidrogen dengan bagian polar fosfolipid membran. Terakhir, gugus amino kationik yang terionisasi pada pH tubuh dapat berinteraksi dengan gugus anion fosfolipid atau polipeptida membran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu hubungan struktur aktivitas obat kardiovaskular kelompok antihipertensi. Hubungan struktur aktivitas senyawa penghambat ACE model tempat aktif pada ACE ditunjukkan oleh adanya yang pertama, ion Zn+ yang dapat membentuk kompleks dengan ligan dengan gugus sulhidril SH dari kaptopril, gugus karboksi dari enalapril, lisinopril, perindopril, ramipril, delapril, imidapril, serta gugus fosforus dari fosinopril. Yang kedua yaitu gugus yang dapat membentuk ikatan hidrogen dengan gugus karbonil. Yang ketiga, gugus yang bermuatan positif yang terikat melalui ikatan ion dengan gugus karboksilat yang bermuatan negatif. Gugus karboksi yang membentuk kompleks dengan Zn+ dapat berupa karboksilat bebas lisinopril, tetapi pada umumnya dalam bentuk ester etil enalapril, perindopril, ramipril, delapril, imidapril untuk memperpanjang masa kerja obat. Bentuk ester adalah praobat. Dalam tubuh akan terhidrolisis menjadi bentuk asam yang aktif. Gugus-gugus lain pada umumnya untuk meningkatkan lipofilitas senyawa, sehingga distribusi obat dalam tubuh menjadi lebih baik. Antihipertensi merupakan senyawa yang digunakan untuk pengobatan hipertensi suatu kondisi yang di mana tekanan sistol lebih dari 160 ml/Hg atau tekanan diastol lebih besar dari 95 ml/Hg. Hipertensi terdapat dua tipe, yakni esensial primer dan hipertensi sekunder. Kemudian senyawa penghambat ACE seperti kaptopril, enalapril, lisinopril merupakan antihipertensi yang kuat dengan efek samping relatif ringan, seperti kelesuan, sakit kepala, diare, batuk, dan mual. Kaptopril mengandung gugus SH yang dapat berinteraksi membentuk kelat dengan ion Zn dalam tempat aktif ACE. Terjadi hambatan secara kompetitif ACE sehingga peredaran angiotensin 2 dan kadar aldosteron menurun. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, sekian dari presentasi kelompok 2. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.